Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa TVRI umat Hindu dimanapun Anda berada dan teman-teman dari Staf Santika Dharma Malang, ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, oke. Jadi tadi dari pembelajaran kita, pembelajaran mocopat yang sudah kita lakukan. Nah, sebenarnya itu salah satu metode untuk mengajarkan Weda atau ajaran agama Hindu. Dasarnya tentu kita bisa melihat di dalam Pustaka Suci Manawa Dharma Sastra Adhyaya 2 Sloka 6, di mana disebutkan di sana, ya, Wedo kilo dharma mulam semerti sile catat widwam acaras caewa satunam atmanas tustir waca. Wedo kilo dharma mulam. Weda adalah sumber yang pertama dari dharma. Kemudian yang kedua ada semerti, ya. Yang ketiga ada sila, kemudian ada acara, dan yang kelima adalah atmanas tusti. Nah, budaya atau adat istiadat itu letaknya di mana? Ada di sila acara. Jadi setelah seruti dan semerti. Oleh karena itu, mau tidak mau, suka tidak suka, sebagai umat Hindu dimanapun dia berada, jangan pernah meninggalkan yang namanya budaya. Jangan pernah meninggalkan yang namanya budaya. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ya. Kenapa bangsa Cina, orang Cina, Jepang bisa menjadi bangsa yang besar? Karena dia memegang teguh budayanya, aksaranya dipegang. Coba kalau kalian beli HP mereknya Jepang, merek dari Cina, ada tulisan Cinanya enggak? Ada. Enak tulisan Cinanya enggak? Ada. Wonten. Lek toko Jepang ada tulisan Jepang. Sampeyan tau roh wong Jawa gawe produk terus mari ngono dikai tulisan aksara Jawa? Mboten wonten. Berarti apa? Artinya awake dhewe wong Jawa, orang Jawa itu belum berdaulat secara budaya. Betul tidak? Kita belum berdaulat secara budaya. Kenapa? Karena kita cenderung lebih suka dengan budayanya orang lain ketimbang budayane awake dhewe. Mangkane saiki akeh wong sing Jawa nanging lali Jawani. Mohon maaf, Mas Mis. Di era globalisasi pada saat ini, ada atau bagaimana cara kita, biasanya kan kalau di era modern ini cenderung generasi muda itu lebih menyukai gadget ya. Jadi bagaimana cara kita untuk memberikan metode pembelajaran agar supaya generasi muda kita ini tetap tertarik belajar kidung-kidung suci Jawa beserta filsafat yang terkandung di dalamnya. Oke. Jadi sebenarnya banyak cara yang bisa kita gunakan untuk mengajarkan budaya-budaya itu ya kepada generasi kita. Jadi kalau kami pengalaman saya biasanya membuat channel YouTube, studio YouTube, kita ajarkan kepada khalayak ya, followers ya. Ini saya pernah membuat tembang mocopat. Di sana pembelajaran tembang mocopat saya unggah di YouTube dan ya lumayan hampir 100 ribuan yang sudah melihat. Artinya apa? Berarti animo masyarakat khususnya yang ada di internet atau di sosial media itu sebenarnya banyak untuk belajar. Bahkan ada yang tanya bagaimana Pak, apakah ada situsnya dan sebagainya. Nah, ini sebagai seorang yang penekun budaya atau praktisi budaya memang jangan gaptek ya. Kita harus memanfaatkan teknologi ya. Jadi memang begitu caranya kita untuk apa? Untuk mengenalkan budaya kepada generasi kita. Kalau orang-orang tua dulu jadul mereka hanya kumpul di satu tempat, mungkin di pura atau di pasraman dan sebagainya, di pesantian. Tapi sekarang kita bisa menggunakan
fasilitas yang ada di internet untuk apa? Untuk mengenalkan tembang-tembang, mengenalkan budaya dan sebagainya. Dan itu sangat mudah dipelajari oleh anak-anak. Oh, Ya, itu. baik Mas Mis. Terus yang saya tahu ada beberapa macam jenis daripada kidung-kidung Tembang, Jawa. ya. Nah, di sini yang mau saya tanyakan Mas Mis, kira-kira tahapannya seperti apa di dalam pola pengajaran di STAH ini ya Mas ya? Oke, di Nggih, sana, ya. di STAH ini pola pembelajarannya, tahapan-tahapannya seperti apa dalam proses pengajaran kidung-kidung Jawa ini kepada siswanya. Jadi maksud saya tahap awal itu Mengenalkan, pengenalan apa dulu gitu Mas Mis. Oke. Gitu. Oke, Monggo, jadi Mas Mis. kalau mengenalkan tentu kita tidak lepas dari pembelajaran Dharma Gita yang ada di Oh. kampus ya. Jadi mulai dari apa namanya sekarare ya untuk anak-anak Iya. ya. Misalnya kalau kita ajarkan kepada anak itu biasanya untuk anak-anak yang masih balita itu cocoknya memang sekarare ya. Misalnya gundul pacul-cul gemblelengan nyunggi wakul-kul gemblelengan wakul glempang segane dadi sakratan. Nah, itu tembang rare atau sekarare. Kemudian yang kedua adalah sekar alit atau di Jawa namanya mocopat. Nah, sekar mocopat ini tadi yang kita laksanakan ini namanya mocopatan. Ya, kemudian yang ketiga adalah sekar madya. Sekar madya itu seringkali disebut kidung dan yang keempat adalah sekar ageng. Sekar ageng itu kalau di Jawa lebih cenderung ke tembang gede meskipun kalau di head to head sebenarnya sekar ageng dan tembang gede itu tidak sama. Apalagi kalau kita berbicara masalah kekawin, seloka, palawakya dan sebagainya. Kenapa? Karena memang ketika ini dibawa ke Bali sudah ada pengembangan ketika di Bali. Sementara di Jawa masih tetap seperti yang kita lakukan seperti saat ini. Jadi sehingga seolah-olah antara tembang gede dan tembang tengan maupun tembang cilik atau sekar alit itu kurang lebih hampir sama. Ya. Nggih. Jadi untuk pola pengajarannya ada empat ada jenis empat tembang yang diajarkan kepada siswa di Pasraman. Ya, siswa di Pasraman, di sekolah untuk generasi muda Hindu. Sekarare, Ya, sekar alit, sekar madya dan sekar agung. Sekar agung. Nah, Ya. kira-kira dari keempat tembang ini ada filosofi, kira-kira filosofi apa yang terkandung di dalamnya, Mas? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara tembang itu filosofinya luar biasa. Kenapa disebut tembang? Tembang itu adalah ungkapan tembung yang dibuat sebagai tembang dengan sangat indah. Dan ini dulu pada zaman mbah-mbah kita dulu, kalau kita mengajarkan anak itu biasanya kan dengan kekidungan. Seperti yang dimuat di dalam serat Wedotomo ya. Ini ada lontarnya, ada seratnya. Mungkin saya tembangkan ya. Jadi ada di dalam serat Wedotomo, jadi pupuh pangkur ya. Mingkar mingkur ngangkara hakarono karenan mardi siwi sinawung resmining kidung sinuba sinukarta mrih kretarta pakartining ilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji ya. Aduh, Mingkar mingkure ngangkara. merinding ya Mas Nice. Mis? Iya Mas Mis. Jadi mingkar mingkure ngangkara menghindari diri dari angkara. Akorono karena mardi siwi nek awake dhewe kalau kita hendak mendidik putra-putri kita harus dengan tembang sinawung resmining kidung. Sinuba ing Sinukarta dikemas dengan sangat baik, indah bahasanya, sangat-sangat sastra penuh dengan muatan sastra dan filsafat. Sinuba ing Sinukarta mrih kertarta pakartining ilmu luhung. Dengan begitu apa? Maka para putra-putri kita nanti akan tumbuh pengertiannya, kapruwe. Kang tumrap ning tanah Jawa yang berlaku di tanah Jawa waktu itu. Agama ageming ngaji, agama adalah panutan para raja. Nah,
dulu orang-orang tua kalau menimang-nimang anaknya mesti karo nembang Mas. Tak lelo 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 legung. Nek saiki goyang dombret, goyang dombret. Saiki lagune wis beda, nggih napa nggih? Nah, inilah kemunduran budaya, makanya anak-anak sekarang perilakunya tidak sama dengan anak dulu. Anak dulu apa? Karo wong tua boso, karo wong tua apa orang yang lebih tua kromo inggil dan sebagainya. Anak sekarang nggak ngerti kromo. Justru yang dikramake awake dhewe, sing diinggilke awake dhewe. Contoh, ya, misalnya lek kula dahar, kula siram, wae kula adus, kula siram. Sing kurang ajar meneh nek bapak dahar, kula siram. Nah, iki sing kurang ajar, enggak oleh ya. Jadi sing dibasake awake dhewe. Ini tanda kemerosotan dari nilai-nilai budaya tadi. Oleh karena itu, dengan diajarkan tembang, diajarkan sekar, mulai dari sekar ari, sekar alit, sekar madio, dan sekar agung, mereka akan mendalami nilai-nilainya. Filosofinya dipahami, kemudian ingat bahwa alunan-alunan pentatonis yang ada di dalam tembang itu mampu membentuk budidaya manusia. Ya, jadi kita percaya di dalam Bhagavad Gita bahwa di antara semua Weda, Sri Krishna mengatakan bahwa aku adalah Samaweda. Samaweda itu apa? Lagu. Jadi dengan lagu itulah kita sesungguhnya bisa memahami ajaran Weda. Makanya lek ngajar ke tembang kepada anak-anak, kepada ngajarkan pengetahuan, jangan lupa diselingi dengan selingan yang indah yang berupa tembang. Tadi Mas Mis menembangkan Kidung Sekar Lare yang judulnya Gundul-Gundul Pacul. Ya. Kira-kira makna apa yang terkandung di dalamnya itu, Mas? Oke. Jadi gini, setiap tembang Rare atau Sekar Lare itu memiliki muatan yang luar biasa nilainya, termasuk tembang Gundul-Gundul Pacul. Walaupun ini gendingnya gending dolanan ya, tembang dolanan, tetapi muatannya luar biasa. Coba kita amati syairnya. Gundul-gundul pacul-cul gemblelengan. Jadi orang di sana diceritakan ada orang anak yang gundul. Gundul itu biasanya siapa? Cowok. Lek wis gundul itu biasanya jabatannya rendah atau tinggi? Tinggi. Ya makanya nek jenenge direktur, presiden direktur, manajer ning perusahaan itu biasanya rambutnya ya, aku orang ngomong loh Mas ya, sampean sing ngomong ya. Niku. Jadi biasanya orang yang jabatannya tinggi gemblelengan, mereka akan sombong, menyombongkan diri, wis dupeh. Punya jabatan ya. Omahe magrong-magrong duwite sak gentong, rezekine sak embong paribasane. Ya, bojone ya melompong-melompong, biasanya dia menjadi sombong. Inilah yang harus menjadi pelajaran bagi kita ya. Jadi kalau mereka sudah sombong, gemblelengan, nyunggi wakul, gemblelengan. Jadi dia punya segalanya. Wakul itu ibaratnya kesejahteraan. Pangan ning kono, sandang ning kono, kabeh ning kono, disunggi, yo gemblelengan dengan sombongnya mereka ya. Ya, akhirnya apa? Begitu wakul yang glempang dadi saratan. Ingat bahwa di atas langit masih ada langit. Di atas kekuasaan manusia masih ada kekuasaan Tuhan. Lek wis Gusti wis paring dawuh ora suwe mijet wae ranti, donya brono bakal musno. Maka di dalam Kekawiniti Sastra dikatakan nasti daiwam param balam. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang melebihi kekuatannya para dewa. Contohnya apa? Contohnya misalnya ketika orang sudah kaya raya, misalnya dulu punya rumah yang begitu kena banjir, tanah longsor, apa nih Mas? Ambles entek, nggih napa nggih? Tidak ada gunanya itu semua. Ketika semuanya sudah dikehendaki oleh Tuhan, semuanya akan musnah. Makanya nek wong Jawa, kalau orang Jawa, ojo dumeh awakmu sugih, ojo dumeh awakmu duwe pangkat, saenak-enake dhewe. Nggih napa nggih Mas? Nah, itu muatannya Mas. Jadi muatan tembang gundul-gundul pacul itu luar biasa sekali. Dan ini kalau kita ajarkan kepada anak-anak didik kita, akhirnya apa? Mereka menjadi pribadi yang tidak sombong. Anda pasor karo wong tuwa, karo wong sing luwih tuwa iku orang lama ya. Ini ajaran yang sangat-sangat mulia. Wah, begitu tinggi nilai filsafat dalam Kidung Gundul-Gundul Pacul ya Mas ya. Ternyata saya selama ini
belum pernah tahu makna yang terkandung di dalamnya. Ya. Saya kira dulu itu cuma lagu dolanan anak-anak kecil yang memang cukup hanya untuk dilakukan saja. Ya. Nah, saya tertarik Dan itu sebenarnya bukan hanya gundul-gundul pacul ya Mas ya. Oke. Jadi ada ratusan tembang-tembang dolanan yang banyak sekali maknanya ya. Cuman kalau kita bahas di sini nanti waktunya habis ini cuma 30 menit ini Mas ya. Oh iya. Oke, Mas. Oke. Ini saya tertarik untuk mempelajari ya. Mungkin kita bisa Iya. bareng-bareng menembangkan satu tembang yang mungkin bisa kita tembangkan bersama-sama, Mas. Iya, ya. Oke. Jadi mungkin ini sekaligus nanti kita maknai dan setelah itu nanti kita closing ya. Jadi kita coba nembangkan tembang Gambuh yang dikutip dari Serat Wulang Reh ya, yang ditulis oleh Sinuwun Pakubuwono yang keempat ya. Tembangnya Pangkur ya. Coba kita nyanyikan bersama-sama. Pitutur bener puniku, pitutur bener puniku, sayaktine apantes tiniru, apantes tiniru, nadyan metu, nadyan metu, saking wong sudra papeki, saking wong sudra papeki, lamun becik nggone muruk, lamun becik nggone muruk, iku pantes sira anggo, iku pantes sira anggo. Pitutur bener puniku. Pitutur itu nasihat yang benar itu atau nasihat yang baik itu sayektine apantes tiniru, seharusnya atau sebaiknya kita teladani ya, kita lakukan, kita praktekkan. Nadyan metu saking wong sudra papeki, walaupun itu keluar atau disampaikan oleh orang-orang yang sudra sempali, itu digambarkan sebagai orang yang hina ya. Jadi ibaratnya misalnya kalau orang Dharma Wacana itu yang menyampaikan Dharma Wacana itu anak kecil. Biasanya kalau orang-orang tua GR tidak mau mendengarkan Dharma Wacananya anak-anak. Padahal isinya belum tentu lebih jelek daripada Dharma Wacananya orang dewasa. Jadi nadyan metu saking wong sudra papeki, lamun becik nggone muruk, asal baik dia menyampaikan, asal baik dia mengucapkan, mengutarakannya, menasihatinya, dan pitutur-pituturnya penuh dengan muatan-muatan beda, iku pantes sira anggo, maka baik pula itu untuk engkau pakai, engkau gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah nasihat dari Sinuwun Pakubuwono bahwa jangan mentang-mentang kamu tua, kaya, raya, ya, pejabat, tidak mau mendengarkan suaranya orang-orang kecil, ya. Siapapun dia, ketika dia mengucapkan, menyampaikan pitutur dengan baik, kalau memang itu baik, kamu merasa baik, kamu punya nurani yang baik untuk menyadarinya, pakailah itu. Ini adalah satu nilai dari filosofi dari tembang Gambuh tadi yang dikarang oleh Sinuwun Pakubuwono. Nah, ini harapannya kepada teman-teman nanti, kalau kamu sudah menjadi seorang penggede yang sudah jadi pejabat, jangan sombong. Ya, kalau kamu mau mendengarkan suara rakyat, suaranya anak kecil, walaupun dia itu masih kecil, tapi kalau bagus kamu pakai. Ya. Terima kasih atas petuah-petuah yang telah diberikan dan keterangan-keterangan yang telah diberikan, Mas Mis. Bapak Ibu umat sedharma dan pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, hendaklah kita selalu melaksanakan ajaran-ajaran orang-orang suci yang telah dilakukan oleh leluhur-leluhurnya dan orang-orang tuanya. Karena dengan melaksanakan jalan itu, maka
kita tidak akan pernah menderita. Demikian acara Sentuhan Iman Hindu pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk menambah serada dan bakti kita semua. Mari kita tutup acara ini dengan Paramasanti, sikap Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Duh yang agung, pesantian sampun rampung, swawi wadara sila hangaturken prama santi. Ase santi, ase santi, rahayu kang pinanggya.